Ya, shalom. Ya, saya percaya bahwa pada hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Sebab orang yang lapar dan orang yang haus dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Saudara-saudara, bahwa gereja kita tadi saya dalam internet ada Facebooknya, ada yang namanya di YouTube. Saya berharap saudara sering melihat ada Noah dan itu menjadi bahan promo. Dan saya sangat berharap saudara yang punya sosial media bisa mempromosikan gereja kita. Contoh, pada bulan Februari gereja kita akan membahas tentang yang namanya potensi, sehingga orang-orang yang rindu potensinya dipakai Tuhan, mereka datang ibadah jam 9, jam 11 dan jam 6 sore. Bulan 6 kita akan membuka ibadah jam 7 pagi. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu saya rindu saudara biasa melihat khotbah-khotbah, tapi rekamannya masih belum terlalu bagus sekali, karena kita akan membeli video rekaman yang akan lebih bagus lagi, sehingga lebih jernih dan lebih enak kedengaran suaranya. Tapi saya percaya diberkati yang mengandalkan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tema kita pada hari ini adalah hari yang dimana minggu terakhir tentang keluarga bahagia. Untuk tema minggu ini, pentingnya mesbah keluarga. Apa tema kita minggu ini? Nah, saudara-saudara, nggak terasa kita sudah masuk di akhir Januari, bahwa besok kita akan masuk Februari, betul? Dan pohon ini akan kita turunkan, kontrak akan diganti menjadi pohon sakura pada hari Selasa. Pohon sakura itu adalah pohon yang biasanya orang pakai Imlek, sehingga suasana kita juga ada suasana sedikit Imleknya. Nah, tetapi yang paling penting adalah hari ini saya mengajak kita supaya setiap keluarga punya mesbah keluarga. Mari saudara-saudara, kita akan membaca Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Kalau sudah dapat saudara-saudara, saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Itu luar biasa. Ada orang memilih jalan-jalan beras pagi, ada orang ke mall, ada orang tidur, ada orang nonton TV tadi malam atau internet yang dilihatnya sampai tidak lagi ibadah pagi. Ibadah itu pilihan. Nah, saudara sudah ibadah itu pilihan bagus. Sekarang dengan khotbah itu pun pilihan. Saudara dengan khotbah sungguh-sungguh, atau dengan khotbah pikirannya melayang, atau dengan khotbah handphonenya dibuka channel lain, atau dengan khotbah tidur ngantuk. Pilihan itu ada pada saudara. Berapa banyak yang mendengar khotbah memilih sungguh-sungguh dengan khotbah katakan. Dan sungguh-sungguh yang tinggi. Toskin kanan katakan pilihanmu tepat sekali. Amin. Karena ada orang mendengar khotbah tapi asal aja, tidak mencatat, tidak concern, bahkan ada yang mengharapkan topik ini cepatlah kesimpulan. Saya bisa aja langsung dari sini langsung kesimpulan. Tapi berbahagialah engkau yang lapar akan firman Tuhan. Itu kata kita, berbahagialah yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka apa kata Yosua? Dia dari yang terakhir, tetapi aku dan kami akan beribadah kepada siapa? Tuhan. Ini pilihan pilihan Yosua yang tepat. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Saya dalam tahun-tahun yang lalu, 25 tahun saya sudah khotbah di kantor, di gereja-gereja lain, di luar provinsi, di luar Indonesia. Saya sudah
berbagai negara juga saya jalan, seminar, khotbah. Tapi saya mau katakan sama saudara, saya diingatkan Tuhan ayat ini. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan ibadah kepada Tuhan. Sehingga saya ambil keputusan untuk tidak khotbah terlalu banyak di luar di 2016, bahkan tidak khotbah lagi. Untuk sesaat ini saya puasa beberapa kantor, baik Polda, baik PNS. Ya, kemarin BRI Kambil telepon saya untuk khotbah di BRI Kambil, tapi saya bilang sorry, saya tidak bisa untuk saat ini. Padahal kalau saya khotbah di BRI Kambil biasanya ada namanya berkat, ada namanya jamuan kasih, makanan, ada penghormatan. Tapi kenapa saya menolak? Jawabnya karena saya mau mengutamakan keluarga. Saudara-saudara, maka saya rindu ayat ini jadi dalam rumah tangga saya. Jujur, pada masa lalu ayat ini tidak sempurna, tidak baik terjadi bagi rumah tangga saya. Saya sibuk khotbah, saya tidak punya waktu berdoa dengan istri, bahkan dengan anak-anak saya. Saya sibuk mengatur gereja, rapat dengan full timer, rapat dengan para pendeta-pendeta. Tapi hari ini saya berkata, saya mau mengutamakan keluarga saya. Saudara-saudara, saya mau supaya saudara jangan terlalu sibuk dengan hal-hal dunia ini. Saudara, tahukah saudara, ketika orang-orang meninggal, detik-detik meninggal, siapa yang percaya bahwa dia juga akan tiba waktunya ada detik-detik kematian? Wah, waduh. Saudara mau sedikit dengar apa cerita orang yang mau mati? Mau dengar? Survei. Orang-orang yang mau mati ini disurvei. Saya juga berkali-kali lihat pasien saya diperingati, di email dan juga menjelang mati, nangis. Kok nangis ibu dia? Saya penasaran. Kok bisa mati nangis? Orang mati kok bisa nangis? Apakah karena ini faktor sistem hormonal, tiba-tiba air matanya menetes tanpa disadari dia? Ternyata orang ini tertunda mati. Halo, apa tadi? Tertunda mati. Siapa yang pernah merasa harusnya dia mati dengan kejadian itu, tapi nggak mati? Siapa yang pernah? Oke, kena tulang ya. Oke, saya udah 5 kali 6 kali mengalami itu. Hitungan detik harusnya saya mati. Sedetik aja harusnya saya mati. Mobil saya cepat lewat satu masa, lampu merah, tiba-tiba mobil juga dari arah yang berbeda, cepat sekali kami berseberangan. Hitungan detik, sepeda motor saya karena kekuatan angin dia. 1 detik aja saya telat, maka saya mati. Karena kecepatan tinggi. Saya pikir kok ya bawa sepeda motor waktu mahasiswa. Ya kalau tidak, saya tidak bisa menikah dengan istri. Dan saya tidak bisa mengembangkan. Dan waktu saya juga melayani beberapa jemaat, saya mengunjungi rumah, tahu parit besar yang ada di sini. Paritnya besar nggak daerah sini ya? Daerah kalau udah terus, itu kan parit yang banyak sampah-sampah, yang makmur, yang pasar bunga. Saya pernah nggak tahu itu parit, saya mundur. Di belakang saya ini juga banyak penumpang pelayan-pelayan. Coba tidak mikir juga parit besar di belakang. Entah kenapa ada punya saya tanpa saya turun, saya banyak sudah pas di tepi jurang itu. Sudah tahu nggak paling yang itu besar nggak? Yang ada kuburan yang jalan makmur, yang kalau terus gitu, yang ada sampah-sampah sekarang. Nah, siapa yang sering lihat situ ada sampah-sampah. Saya selalu berdoa sekarang supaya sampah itu dibersihkan oleh masyarakat yang membuangnya. Dan saya berharap saudara juga tidak buang sampah sembarangan. Waktu saya lihat bang saya itu mati saja, saya pikir. Kok saya nggak lihat? Tapi saya, Tuhan, terima kasih, aku masih hidup. Itu saya udah punya istri, udah punya anak, udah punya pelayanan. Terima kasih, aku masih hidup. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Harusnya dia mati, tapi nggak jadi mati. Cuma katakan, yang pernah kecelakaan, pesawat, pernah? Oke, yang belum pernah nanti. Suatu waktu saudara juga akan mati. Dan ketika itu coba bilang sama Tuhan, tundalah matinya Tuhan. Kira-kira begitu. Kita nggak bisa tunda, semuanya adalah waktunya Tuhan. Akhirnya diinterview lah beberapa orang yang meninggal ini. Termasuk saya langsung menginterview yang meninggal ini tertunda meninggalnya. Apa kata orang-orang yang meninggal ini tertunda? Apa yang engkau pikirkan saat detik kematian? Jawab mereka mengejutkan.
keluarga yang dicintai. Apa yang Bapak pikirkan ketika detik kematian datang, malaikat maut datang? Bapak ini bilang, istriku, anak-anakku. Kok bisa mikir dalam hati saya? Baru saya belajar ilmu kedokteran, ternyata orang mati, menjelang mau mati, sistem pendengarannya masih berfungsi, sistem sarafnya masih ada berfungsi, tapi dia tak mampu meneruskannya karena jantung harus berhenti, paru-paru mati. Saudara, ternyata orang menjelang mati yang dipikirkannya adalah keluarganya, yang dipikirkannya adalah istrinya, yang dipikirkannya adalah anak-anaknya. Itu yang mereka pikirkan. Mereka tidak pikirkan berapa uangku di BRI, berapa emasku yang kusimpan di kamar, berapakah hartaku, berapakah hebatnya posisi jabatanku. Tidak. Orang yang mau mati yang mereka pikirkan keluarga yang mereka cintai. Saudara-saudara, saya mengatakan sama saudara, jangan menjelang mati dulu baru pikirkan keluarga. Kalau bisa sekarang saudara masih sehat, saudara masih kuat, saudara masih mampu memikirkan keluarga, masih bisa mendengar suara istri, masih bisa dengar suara anak-anak, masih bisa dengar cucu-cucu, peluk mereka dan doakan, dan buatlah mesbah keluarga dalam rumah. Kita akan lihat Maliaki pasal 3 ayat 15, 18. Berkat bagi orang yang punya ibadah keluarga. Maliaki 3 ayat 18, saya ajak kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ada ini janji Tuhan Maliaki 3 bahwa yang beribadah jelas diberkati Tuhan secara khusus. Orang yang jauh beribadah pasti hidupnya juga jauh dari berkat. Maka ayat ini menegaskan betapa penting ada mesbah keluarga, betapa penting kita melakukan ibadah, doa, pujian, firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, nasihat, arahan. Tadi pagi kami ibadah keluarga bersama istri dan anak saya dan bersama Opung Theo. Apa yang kami lakukan? Ya, habis doa, satu sebelum doa kami bicara, maunya Jimmy begini, maunya begini. Ada nasihat, ada komunikasi, ada harapan. Saya sadar betul masa-masa lalu saya tidak terlalu banyak dalam ibadah keluarga. Ya, saya doakan istri, saya doakan anak-anak hampir tiap hari. Saya mengutamakan istri juga, tapi saya merasakannya sekedar. Tapi saya mau di 2016 lebih baik kepada keluarga kami. Amin. Itu harus dimulai dari orang tua. Saya dan istri saya. Kalau kami dua nggak mau ibadah keluarga, anak-anak pasti tidak mau. Kalau orang tua tidak sadar anak-anak lagi, siapakah yang mengajak ibadah keluarga? Suami atau istri? Halo, selamat siang. Siapakah imam dalam keluarga? Siapakah yang mengajak ibadah keluarga? Suami. Berapa banyak sih yang mengaku dia suami? Katakan sama-sama. Jangan turun tangannya. Ini cepat sekali. Coba katakan, saya dengan mata. Saya adalah imam. Bertanggung jawab mengajak seisi rumahku, istri dan anak-anak beribadah. Amin. Terjadilah. Amin, saudara. Tepuk tangan bagi suami-suami yang sudah berdeklarasi. Nanti pada ibadah keluarga, ibadah bapak, saya akan tanya siapa yang sudah melakukannya. Saya mengajak nggak cukup sekali, jujur saya katakan. Mengajak ibadah keluarga nggak cukup sekali. Berkah. Nggak mudah. Karena kadang-kadang istri sibuk, saya sibuk, kadang-kadang anak-anak juga sibuk. Apalagi anak kami Jenny berangkat jam 7, pulang jam 9 malam. Tiap hari. Sibuk sekali sebenarnya. Tapi akhirnya saya sebagai gembala disadarkan Tuhan, terus saya mengajak
Ayo Ma, ayo anak-anakku kita ibadah. Karena 1 Timotius 3:5 berkata, bagaimana seorang gembala bisa mengembalakan jemaat kalau tidak bisa mengembalakan istri dan anak-anaknya. 1 Timotius 3:5. Saya akan jelas katakan nama ibu gembala sama anak-anak saya. Kalau kalian tidak bisa mengembalakan, saya turun dari pengembala. Saya pakai ayatnya. Kalau kalian tidak bisa saya gembalakan, saya turun dari pengembala. Angkat yang lain dari gembala. Jangan sampai begini, sibuk seorang diaken, sibuk seorang pendeta mengurus yang lain, tapi dia nggak urus istri, dia nggak urus anak-anaknya. Ada anak narkoba, ada anak yang berbuat jahat, pernikahannya hancur, dan keluarganya nggak bahagia. Apa artinya kita begitu banyak pelayanan, tapi kita tidak memikirkan keluarga kita? Kata Alkitab, turun dari pelayanan. Turun. Itu ayatnya jelas. Kan bisa kita melayani keluarga kita, nggak kita pikirkan. Yerusalem kita nggak kita pikirkan. Saya mengajak kita melihat contoh pada ulang dalam kitab Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat 1. Coba kita lihat contoh daripada Nuh. Saya mau bapak-bapak diaken, para pelayan-pelayan di sini, kurangi pelayanan, perbanyak keluarga. Jangan terlalu mau sibuk dalam banyak hal, tapi kita tidak mau meluangkan waktu bersama istri dan anak-anak kita. Itu anugerah dan tanggung jawab. Pernikahan itu anugerah sekaligus tanggung jawab. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20. Mari sama-sama kita baca Kejadian 8 ayat yang ke-20. 1, 2, ya. Lalu Nuh mendirikan apa? Mesbah bagi Tuhan. Masih ingat peristiwa ayat 2? Oke, berapa orang yang selamat? 8 orang, semuanya tewas. Siapakah yang selamat? Nuh dan keluarganya. Apa yang dia lakukan Nuh? Mendirikan mesbah. Apakah mesbah? Persembahan. Apakah persembahan? Hidup kita, hati kita persembahan. Persembahan bukanlah sekedar ibadah, duduk, berdiri, kasih kolekte, pulang. Tidak. Ibadah itu adalah mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati. Maka dalam ibadah yang Tuhan lihat hati, bukan duduk berdiri. Lihat apa dampaknya pada Kejadian 9 ayat 1. Coba lihat. Kejadian 9 ayat 1. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama membaca. 1, 2, ya. Pada Kejadian 8 ayat 20 dikatakan tadi, Nuh membangun mesbah. Pada Kejadian 9 ayat 1 lanjutannya, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Artinya apa? Sejak Nuh membangun mesbah, maka berkat itu turun bagi keluarga Nuh. Saya rindu sekali Bapak Ibu, berapa banyak yang rindu keturunannya diberkati Tuhan. Bilang sebelahnya, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Oke, next materi kita. Siapa yang punya komitmen mulai hari ini mau bangun mesbah keluarga? Atau besok boleh saja. Yang punya kerinduan, ayo angkat tangan. Yang tidak punya kerinduan macam depan. Yang punya kerinduan, ayo angkat tangan. Yang punya kerinduan mau mesbah keluarga. Amin. Yang tidak punya kerinduan apalagi diaken, perlu kita pertanyakan keyakinannya, betul? Apalagi pendeta, apalagi pertanyaan perlu dipertanyakan pelayanannya. Karena dia mau sibuk dengan orang luar, tapi nggak mau dengan istri anak-anaknya. Bahkan dengar baik, ketika suami pegang tangan istri, itu diinginkan Tuhan. Iblis tidak kepingin suami pegang tangan istri. Itulah kemauan iblis. Makanya saya ajak tadi malam ada yang namanya kita ibadah happy marriage. Saya latih semalam untuk bilang sayang sekali sehari sama pasangannya. Pasangan muda, Jaya dan Kristi, Wandrik dan Mama Wandrik, Mama Rahel. Saya melihat Pak Rahel dan Mama Rahel sukses bilang, Papa pergi ya sayang. Wah, romantis mereka.
Dan si hitam manis juga, pendeta hitam manis kita, pendeta Jaya. Itu pendeta hitam manis. Pendeta hitam manis juga praktek di belakang sana. Saya, papa pergi ya, sambil cium dia lagi. Wah, saya senang kali lihat Jaya cium istrinya. Asal jangan cium istri orang lain. Saya senang. Dia cium keningnya si Kristi. Waduh, saya percaya Kristi pasti surga dulu. Saudara-saudara, saya latih mereka untuk berkata. Tapi yang tua, yang agak senior, usia sudah 55, saya katakan, ayo coba Bapak ini katakan sama istrimu, Papa pergi ya sayang. Dia katakan, nggak sanggup Pak Pendeta. Nggak sanggup, nggak mampu Pak Pendeta. Bagus Pak Pendeta, suruh aku angkat aqua galon tak berapa banyak. Daripada saya disuruh bilang, saya nggak bisa. Dengar, saya ajari mereka juga tadi malam bagaimana memeluk istri dengan kasih. Peluk dengan kasih, itu diinginkan Tuhan. Peluk dengan kasih. Papa mengasihi, baru bekerja. Amin. Saya ajari mereka bagaimana mereka memuji pasangan. Tapi kita ini banyak orang-orang yang masih tidak mau diajar dan merasa masih asing. Saudara, saya rindu pertemuan ibadah Happy Marriage bulan depan, temanya membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri. Kenapa istri terluka? Kenapa suami terluka? Di bulan depan datanglah, kita akan kupas. Kenapa ada istri kecewa? Kenapa ada suami disakiti? Saya akan bahas di ibadah Happy Marriage bulan depan. Nah, saudara-saudara, coba lihat dengan adanya mesbah ini Tuhan memberkati dan mempersatukan seluruh anggota keluarga. Next materinya saudara. Bagaimana membangun mesbah keluarga? Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7 saudara. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Ibadah hari ini kita sampaikan firman, besok lagi sampaikan firman, terus menerus. Itulah pesan Tuhan. Kita perlu melakukannya dengan berulang-ulang. Nggak cukup hanya berkata, udah kok hari Minggu ada ibadah, udah kok kita dengar khotbah. Tidak, kita perlu melakukannya berulang-ulang. Saya dengan anak saya berulang-ulang, karena belum tentu sekali aja selesai. Bahkan, I'm sorry, saya menyampaikan khotbah pada siang hari ini pun belum tentu semua mau melakukannya besok. Betul? Betul? Ya, saya nampak dari wajah yang masih bingung antara bisa dan tidak besok. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus menaruhkan kemauan di hatimu, supaya Roh Allah turun di hatimu menaruhkan kemauan ini. Saudara-saudara, maka ayat ini berkatakan mengajarkannya berulang-ulang. Ada ibadah pagi berulang-ulang, terus menerus. Atau ibadah malam kalau nggak sempat, silakan saudara pilih waktunya. Next, apakah manfaat mesbah keluarga? Sama-sama dibaca, 1, 2 ya. Maka dikatakan mesbah keluarga itu adalah media penghubung. Seorang yang bernama Haritanu, sudah kenal mungkin kita ya, ketua umum Perindo. Dan dia adalah orang sangat terkaya, orang yang bisa dibilang 10 besar terkaya di Indonesia. Namanya Haritanu. Kalau ada yang kenal itu ya mungkin kurang nonton RCTI, kurang nonton televisi, mungkin dia hanya Alkitab aja dia tahu. Haritanu itu dia bilang ketika khotbah di GP Jakarta, saya lihat dari YouTube, dia bilang dia punya waktu ibadah keluarga. Bahkan anaknya yang ada di Amerika, di luar negeri, melalui teknologi mereka ibadah sana. Karena sudah gampang, saya akan melakukan itu dengan anak. Saya selama ini melalui hanya tanya apa kabar nak, video call. Tapi saya dapat ide dari Haritanu. Dia berkata, dia membuat melalui layar lebar teknologi. Dia anaknya di sebelah, mereka duduk di meja, anak istri. Kalau nggak salah putrinya 4 orang. Dan cari cantik dan orang yang takut akan Tuhan.
Mereka jemaat Pak Niko, Insinyur Niko. Nah saudara-saudara, mereka punya waktu. Mereka kira-kira menurut saudara, Bapak Haritanu sibuk nggak? Sibuk. Waduh, kalau Bapak Haritanu jangan ada lagi jadwal dia. Tapi dia berkata, ibadah keluarga adalah prioritas. Ibadah keluarga itu bicara masalah prioritas. Kemudian klik yang namanya ibadah Pak Ahok, Bapak Gubernur Jakarta. Dia ibadah jam 4 setiap hari. Dan dia sudah menyelesaikan Alkitab Kejadian sampai Wahyu 20 kali. Berapa kali? 20 kali. Bilang sebelahnya, kamu berapa kali? Tanya sebelahnya dulu, kamu berapa kali? Halo? Apakah ada yang sudah sampai 3 kali? Waduh, luar biasa kalau ada itu. Saudara, Bapak Ahok kira-kira sibuk nggak? Mengatur Jakarta itu sibuk nggak? Sibuk. Tapi lihat Bapak Ahok, dia konsisten ibadahnya bersama keluarga. Jangan lupa. Dan lihat beraninya dia menghadapi FPI, beraninya dia menghadapi tantangan demo-demo, beraninya dia menghadapi yang namanya penolakan dia. Tapi yang namanya Bapak Ahok tidak kenal takut, tidak kenal takut mati. Bahkan dia bersaksi tentang Yesus di mana-mana. Dia berkata, di Republik ini saya mengerjakan gubernur di Jakarta dengan konstitusi, undang-undang, dengan firman Tuhan. Dua prinsip Ahok, dengan undang-undang, konstitusi, dan dengan firman Tuhan. Saya berdoa supaya dia terus pakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, saya rindu kalau Bapak Ahok punya waktu. Tanya sebelahnya, apakah kamu lebih sibuk dari Pak Ahok? Tanya sebelahnya. Tanya dulu sebelahnya, apakah kau lebih sibuk dari Bapak Ahok? Tanya dulu sebelahnya. Coba lihat dari mukanya, yakin nggak dia sibuk kira-kira? Ya, jangan-jangan STM sibuk tak menentu. Itu namanya STM. Apa kepanjangan STM? Sibuk tak menentu. Ngopi di sana, ngoyok di sana, nonton sinetron, lihat Facebook lama-lama, betul? Ya, pergi ke tempat mal-mal, pergi ke tempat dunia yang menyenangkan dagingnya. Dia tak punya waktu dengan Tuhan. Dengar baik, satu waktu masalah akan datang padamu. Yang menolongmu adalah firman yang di hati. Dengar baik, satu waktu tantangan akan datang padamu. Yang menolongmu adalah firman yang disimpan di hati. Ketika tantangan datang di keluarga saya, Bapak Ibu, yang menolong saya firman yang ada di hati saya. Saya terima kasih sama Tuhan. Saya ingat khotbah 20 tahun yang lalu. Saya ingat khotbah yang lama waktu saya mahasiswa 30 tahun yang lalu. Saya ingat ketika saya terjebak dalam masalah yang berat. Khotbah, bahkan khotbah sekolah minggu pun bisa menguatkan kamu. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia dengan firman Tuhan. Apalagi saudara baca tiap hari, apalagi saudara simpan di hati. Ketika ada masalah, engkau tidak akan mundur. Ketika ada tantangan, engkau tidak lemah. Kenapa? Firman itu yang akan terbongkar kembali, menguatkan iman. Amin, saudara. Next, jadi dia jalur penghubung, saudara, jalur penghubung. Nah, yang kedua adalah sama-sama dibaca 1, 2 ya. Maka lewat ibadah keluarga, maka iman dan firman Tuhan makin kuat dalam keluarga itu. Anak-anaknya akan kuat dasar firman. Anak-anaknya akan kuat imannya, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita akan lihat contoh 2 Timotius 1 ayat 5 tentang Timotius. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Oke, kalau sudah dapat, sama-sama kita membaca 2 Timotius 1 ayat kelima. 1, 2, 3. Lihat, iman daripada Timotius dari siapa muncul iman? Siapa nama neneknya? Lois, ya. Dan kedua dari siapa? Ibu Timotius. Siapa nama ibunya? Eunike. Imannya tumbuh dari nenek bernama Lois. Imannya tumbuh dari ibu bernama Eunike. Maka Paulus berkata imannya kuat, imannya tulus ikhlas, dan teringat siapa yang membagi
yang sudah dari nenek angkat tangan. Satu aja dari neneknya. Ini apa saya dari nenek, oma-oma gitu. Saudara, neneknya membagikan firman Tuhan. Nenek yang benar, nenek yang membagi firman kepada anak dan cucunya. Amin. Amin. Nenek yang tidak benar, merepek aja. Tidak membagi firman, tapi mereka biar. Nenek yang benar mewariskan iman, mewariskan firman. Lihat di kota kita ini bertengkar pada waktu itu, sampai tutup hotel itu 3 bulan. Saya ingat sekali, gelap hotel itu. Saya bilang sama istri dia, hotelnya gelap. Bunuh-bunuhan, gara-gara harta. Baru masuk media koran tiap hari semua tahu. Tapi sekarang mereka jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dan sudah damai. Nah, puji Tuhan. Belum selesai total. Tapi paling tidak mereka saya jumpai, saya ketemu langsung, dan mereka sudah mulai baikan, tapi belum selesai. Karena juga masih memperebutkan. Tapi paling tidak sudah lebih baik. Mereka jadi hamba Tuhan. Dengan seorang tua yang mewariskan harta, maka anaknya berantem. Entah kenapa kita orang Batak, kalau sudah bicara harta warisan, jarang yang damai. Kalau sudah bicara harta warisan, jarang yang harmoni. Kalau sudah bicara harta warisan, ada cakapan, ada yang pengadilan, ada yang bunuh-bunuhan. Kadang-kadang yang membuat parah itu bukan suami, si pendekar. Halo, yang membuat parah kadang-kadang abang Ali kompaknya. Aku cincanya, kau ada apa? Tapi kau sadar siapa yang datang? Nah, si pendatang sering bergerusu. Si pendatang, ya, ada siapa pendatangnya? Hawa. Apa yang dibawa Hawa? Halo, apa yang dibawa Hawa? Menggoda, betul? Menggoda Adam supaya makan? Abraham, siapa pendatangnya? Sarah. Apa yang dibawa Sarah? Menyuruh Abraham menghampiri Hagar, betul? Maka lahirlah Ismail. Si pendatang sering jadi perusak. Selamat siang. Terus dirimu bertanya, apakah aku perusak? Jawab sendiri, tak tahu aku jawabannya. Kalau saudara datang ketika mereka bagi warisan makin berantem, berarti kamu perusak. Tapi kalau mereka datang, kalau kau datang mereka bertengkar jadi damai, berarti kau berdamai dengan Tuhan. Karena Matius 5:9 tanda anak Tuhan membawa damai. Ini itu Matius 5:9 tanda anak Tuhan, bukan nama-nama, bukan tanda-tanda salib atau apa, tapi tanda anak Tuhan Yesus membawa damai. Kau datang mereka jadi damai. Sekali lagi saya katakan sama saudara, ya bisa juga suami pendatang merusak, betul? Bisa juga istri pendatang jadi merusak. Kadang-kadang ada suami udah damai-damai, udah baik-baik kan, datang istrinya, mainkan pak di kamar, mainkan teruskan, lanjut pak. Jangan mau kalah. Mama di mana? Di belakang mendukung saudara. Dengar baik, jadilah istri yang membawa damai. Amin. Jadilah suami yang membawa damai. Saudara-saudara, saya mengajak sama saudara next materi berikutnya. Kalau Timotius, siapa tadi yang mengajarkan iman sama dia? Siapa nama neneknya? Bukan Lois katanya. Itu nenek Marga Lei. Ada yang jawab Lei. Itu nenek yang di Gunung Stolia atau yang di Mas? Lois. Siapakah nama ibunya? Enrique. Saya rindu, saya kenal cucuku. Cucuku akan manggil saya Ogan, singkatan Opa Kantor. Dan istri saya Ocha, Oma Cantik. Kami udah lama mengatakan itu. Nanti kalau hari punya anak, manggilnya bukan Opa, bukan Opo, agak keren, Ogan, Opa Kantor. Dia mengenal Ogannya, mewariskan iman. Itu yang saya rindukan. Saya tidak memikirkan bagaimana saya kaya supaya cucuku hebat begitu. Sekarang ini pun saya sampaikan sama jemaat, saya tidak macam-macam keinginannya. Tidak terlalu memikirkan gimana gereja ini besar,
Bagaimana gereja ini banyak cabangnya? Tidak. Sekarang pikiran saya, bagaimana keluarga, mesbah keluargaku berjalan lebih baik. Bagaimana aku menjadi suami yang lebih baik kepada istriku ini. Bagaimana aku menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku. Bagaimana aku menjadi gembala yang baik teladan bagi jemaat GBI Pelita. Yang kuinginkan adalah bagaimana aku menjadi keluarga yang baik di mata Tuhan. Sudah tidak memikirkan lagi bagaimana supaya hartaku banyak. Oh enggak, cukup dah. Tuhan mau kasih puji Tuhan, Tuhan akan kasih puji Tuhan. Saya memikirkan bagaimana aku dengan istri ini berjalan dalam kebahagiaan. Saya tak tahu apakah ini tanda-tanda akhir hidupku. Nah, tapi aku tahu saya saudara Tuhan. Karena terlalu banyak saya korban kemana-mana. Dan ini waktunya saya memprioritaskan istri dan anak-anakku. Hari-hari ini saya selalu dekat dengan istri saya. Bersama anak-anak saya antar jemput. Kemarin tahun 2015 ada supir. Sekarang tidak ada lagi. Saya pergi pagi, pulang sore, jemput istri, antar lagi. Saya bahagiakan. Selagi aku masih bisa membahagiakan istri, itulah kehidupanku. Saya Tuhan. Nomor 1. Nah, saudara nomor 3, sama-sama dibaca. Lihat, coba lihat gambar itu. Bagus nggak saudara? Ibunya membuka Alkitab dan suaminya meluk anaknya. Waduh, kalau yang seperti ini keluarga tiap hari itu sangat diberkati Tuhan. Sangat dirindukan Tuhan keluarga itu seperti ini saudara. Yang paling tidak diinginkan Tuhan, suami istri cerai, keluarga terpisah, anak lari. Yang paling diinginkan Tuhan, keluarga itu rukun dan damai. Mazmur 103 ayat 1. Itu yang paling baik kata Tuhan. Kesanalah Allah memberkati dengan berkat kehidupan. Saudara-saudara, saya rindu supaya saudara punya waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara punya waktu dalam mesbah keluarga. Ada orang terlalu sibuk, terlalu banyak cari uang, mau kaya, udah rumah 1, mau 2, mau 3, tidak salah kemauan. Tapi jauh lebih penting, bangunlah mesbah keluarga yang berharga di mata Tuhan. Next, sikit lagi. Saya terima kasih saudara sudah mendengarkan di ujung terakhir ini. Nah, saudara, hal-hal apa saja yang harus direncanakan dalam mesbah keluarga? Baca sama-sama. Oke, sepakat. Tetapkan waktu. Siapakah yang mengajar tadi? Halo, siapa? Kalau suaminya nggak mau, siapa? Istri. Kalau istri itu nggak mau, anak yang paling nomor besar, anak yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 nggak mau, yang siap budak pun boleh, yang paling kecil pun boleh. Karena kadang-kadang Tuhan pakai orang kadang-kadang nggak bisa berpikir. Anak paling kecil jadi pengkhotbah, anak paling kecil yang membawa damai, anak yang paling besar kadang-kadang jadi agak aneh. Tuhan bisa lakukan itu dengan caranya, tapi Tuhan punya maksud bersama. Saudara-saudara, sepakat tetapkan waktu. Siapa di sini suami yang mau mengajar keluarga ibadah katakan? Oke, ayo bilang sama pasanganmu sekarang ya. Ayo bilang sama pasanganmu. Ini Pak Bini jauh pula habis tadi mau sama siapa Pak Bini. Oke, bilang sama pasanganmu sekarang. Mama, ayo kita ibadah keluarga setiap hari. Atau sayang, mari kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Oke, siapa yang siap mengatakan itu? Siap, saudara? Oke, coba bilang. Mau bilang papa, mau bilang mama, mau bilang sayang. Oke ya, saya nggak usah dengar. Cukup dikatakan ya. Oke ya, katakan. Mama, ayo kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Oke ya, 1, 2, ya. Aduh, tolonglah, Roh Kudus, mampukanlah. Ayo sekali lagi dengan tegas. Oke, yang suaminya, yang istrinya jauh-jauh, ngomong juga. Anggap aja istri yang sebelah. Gak usah. Bayangkan istrimu yang dimana pun dia berada. Mungkin tempat duduknya agak jauh, mungkin istrimu di rumah. Bayangkan aja istrimu dengar apa yang kau katakan. Coba katakan, Mama, ayo, Mama, mari kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Mama, mari kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Ayo semua ucapkan yang suami-suami. 1, 2, ya. Waduh, payah sekali ya. Melatih kalimat itu aja payah, apalagi melakukan. Coba bilang,
Mari kita bangun sebuah keluarga setiap hari. 1, 2, ya. Ada yang bilang namanya pasti setia. Ngajak jelas. Jelas. Saudara mengajak istri jelas. Coba saya dikte ya, ikuti ya. Mama, setuju ya. Mari kita bangun sebuah keluarga setiap hari. Tepuk tangan buat suami-suami. Istri jawab, jam berapa setiap hari? Jawab. Oke, itu jawaban istri. Ayo, mana istri-istri angkat tangan? Oke, katakan ya sama-sama. Jam berapa setiap hari? 1, 2 ya. Mama siap kok, bilang. Coba bilang, Mama siap kok. Haleluya. Tepuk tangan buat istri-istri. Saya berdoa, kita pulang nanti sudah ada keputusan. Papanya bilang jam 5 pagi. Oke, I'm ready. Oke. Papanya bilang jam 6 pagi, I'm ready. Saya percaya keluarga yang beribadah pasti berkati Tuhan. Next, yang kedua, acaranya juga harus diprogram. Siapa yang khotbah, siapa bawa ujian, siapa yang baca Alkitab. Kadang-kadang bisa disuruh Hani, anak paling besar, bisa disuruh istri yang bawa Alkitab. Nggak harus suami. Memang suami sih pada umumnya karena dia imam. Tapi boleh, anak boleh diajari dia bawa firman Tuhan, boleh. Anak diajari worship leader, anak diajari berdoa, talentanya dilatih di keluarga itu, maka anak itu akan jadi luar biasa. Jadi nggak harus suami, boleh suami bawa firman, boleh istri bawa firman, boleh anak-anak bawa firman. Gantian, besok kakak yang bawa firman. Kakak kan sudah SMP, abang yang bawa firman, abang kan sudah SMP kelas 1. Tapi kan aku nggak bisa Pak, saya hebat Papa, nggak apa-apa. Sehebat di kelasmu aja oke. Artinya apa? Semuanya dilatih. Jadikan ibadah keluarga melatih berdoa, melatih baca firman, melatih bawa khotbah, melatih worship leader. Kita mau coba besok kita mau pergi dulu liburan. Sambil liburan kita ibadah pagi. Kita pergi kemana Pak? Ke Parakan. Boleh. Artinya apa? Ada programnya. Variasi. Next, lanjut. Durasinya bebas. Kita mau berapa lama? 15 menit. Ya kalau bisa sih paling sedikit 15 menit. Jangan 5 menit. Ya. Kalau 5 menit udah udah buru-buru ya, itu mungkin situasional. Tapi kalau bisa 15 menit, kalau bisa setengah jam. Terus istrinya bilang, kalau bisa 3 jam Pak. Nah kalau mau 3 jam, sediakan waktu. Jauh lebih bagus. Tinggalkan program-program nggak perlu. Tinggalkan nonton sinetron. Tinggalkan Facebooknya nggak perlu. Yang perlu silakan. Yang nggak perlu sih tinggalkan. Ada orang habis waktunya untuk televisi. Ada orang habis waktunya baca novel majalah. Ada habis waktunya untuk gosip. Habis waktunya untuk teknologi. Facebook, ada Instagram. Tapi nggak ada waktu dengan keluarga dan doa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekali tambahkan pada waktu selama 3. Next, lanjut. Siapa yang harus inisiatif membuat mesbah keluarga? Jawabnya orang Tuhan. Bayangkanlah Bapak Ibu ini bahagia. Lihatnya aja, waduh, saya aja begini. Saya tak kenapa kalau pegang tangan istri berdoa. Betul-betul saya merasakan something different. Makanya saya dari pagi doa ke dia, saya pegang, saya berkati dia. Karena saya imam, saya memberkati istri saya, mendoakan dia supaya dia sehat, karena dia dalam sakit, supaya dia mampu membalakan ibu gembala, mampu dia menjadi contoh teladan bagi kaum ibu, dan mampu dia menjadi berkat bagi anak-anaknya, mengatur sekolah yang makin pertama muridnya. Saya hidup, saya berkati dia, saya berkati dia. Saudara-saudara, suami-suami jangan segan pegang tangan istri, jangan segan-segan meletakkan tangan di kepala istri, berkati dia supaya dia menjadi ibu yang bijaksana. Next, hambatan-hambatan dalam membangun mesbah keluarga. Satu apa? Kurang waktu. Satu hari berapa jam? 24 jam. Apakah menurut saudara 24 jam satu hari kurang?
Kalau kau jawab kurang, jawabnya kau tidak punya time management. Saudara tidak punya waktu mengatur waktu. Saudara tidak punya waktu untuk memprioritaskan mana yang utama. First in first. Utamakan yang utama. Dahulukan yang utama. Siapakah yang utama di dalam Tuhan? Tuhan. Siapa lagi? Keluarga. Pekerjaan itu nomor berikutnya. Alasan selalu dari iblis. Katakan satu dua ya. Lebih kuatlah. Alasan selalu dari iblis. Satu dua ya. Tunjuk sebelahnya. Jangan cari alasan. Jangan pernah berkata, Papa sibuk, Mama sibuk, Mama sibuk, Papa sibuk. Papa juga sibuk. Apa sibuknya? Ngasih makan burung perkutut. Sementara istrinya muridnya nggak tahu ya. Apa sibuknya? Sibuk mobil. Apa sibuknya? Ini segala kerjaan. Dia lupa. Satu waktu dia meninggal, baru dia nangis. Saudara-saudara, yang kedua, kenapa orang menjadi nggak mau membangun sebuah keluarga? Meremehkan. Apa itu sebuah keluarga? Udah kok gereja hari ini? Udah kok pendeta khotbah? Udah kok saya punya baca kitab sendiri? Dengar, beda. Saat teduh sendiri dengan saat teduh keluarga is different. Jelas itu beda. Disitulah waktu media komunikasi. Disitulah waktu memberikan arahan. Seorang suami memimpin, memberikan visi kepada anak-anak, kepada istrinya, mengevaluasi cara hidup, bertanya bagaimana kabar, apa keadaan, saling mendoakan, membagi firman Tuhan. Jangan anggap remeh mesbah keluarga. Next, bilang sekarang sudah sampai kesimpulan. Di musiknya, beberapa orang senyum. Selesai apa ini juga. Mari sama-sama kita baca saudara ayat yang berkata. Satu kesimpulannya, 1, 2, ya. Mazmur 127 ayat 1 jelas berkata, sia-sialah kita membangun keluarga tanpa Tuhan. Sia-sialah kita bekerja tanpa Tuhan. Ayat ini jelas. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam keluarga. Undang Tuhan dalam keluarga. Sebelum kehancuran tiba dari keluarga kita. Keluarga sekarang banyak hancur. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak membangun mesbah. Keluarga banyak hancur. Kenapa banyak bercerai? Suami istri tak punya waktu pegangan tangan berdoa. Kenapa banyak suami istri bercerai? Mereka tidak punya waktu pegangan tangan berdoa. 3 menit berdoa bersama istri, maka pernikahan selamat dari yang namanya perselingkuhan. 3 menit. Jangan 3 menit aja berdoa. Kalau jauh dia melalui HP, apa mereka berdoa? Doakan suami, suami doakan istri, doakan anak-anak. Saya asal telepon orang, Pak, aku lagi sakit. Oke, mari kita berdoa. Semalam ada telepon saya dari Bandung, saya lagi sakit, betul. Oke, kita berdoa. Tak lama-lama saya berdoa 5 menit. Nama Yesus, Tuhan turunkan kuasa, Tuhan berkah. Semua bagi itu akan begini. Dengan suami istri tak punya alasan. Di mana ada kemauan? Di mana ada kemauan? Lanjut. Di mana ada kemauan? Alasan selalu habis. Jangan cari alasan tidak banyak keluarga. Satu waktu keluarga hancur. Satu waktu keluarga